Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Abdillah dan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dua kelompok kami. Jadi kelompok kami membuat aplikasi daftar kontak sederhana. Seperti ini tampilan aplikasinya. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan yaitu halaman utamanya atau activity main ini. Nah, jadi di activity main ini terdapat ini ada text view ini untuk menampilkan tulisan daftar kontak ini. Lalu ada edit text ini untuk mencari kontaknya. Lalu ada list view ini untuk menampilkan daftar kontak yang kita miliki. Ada nama, nomor teleponnya. Lalu untuk floating action button ini untuk button yang ini nih, button tambah. Nah, jadi itu saja untuk tampilannya. Dan oh ya, ini backgroundnya kita ganti warna krem, buttonnya juga kita ganti warna hijau. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Java-nya di halaman utama ini, main activity-nya. Jadi pertama-tama kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Nah, ini yang dibutuhkannya. Lalu ada class main activity yang di bawahnya ada variable database helper, variable simple cursor adapter. Nah, di bawahnya lagi ada method onCreate. Nah, ini tuh untuk menampilkan halaman ini, halaman utama. Lalu di bawahnya ada variable db helper, search kontak, kontak list, floating action button. Nah, ini tuh mencarinya itu berdasarkan ID nih. Find view by ID. Nah, ID-nya itu sesuai dengan yang ada di XML ini. Nih, kontak list, search kontak, title. Nah, jadi harus disamakan. Lalu di bawahnya ada variabel untuk menampung ini. Jadi yang ditampilkan hanya nama dan nomornya saja untuk halaman utamanya. Lalu di bawahnya ada search kontak ini, add text chain listener new text word chat ini untuk menjalankan objek ini. Jadi ketika user menginputkan sesuatu akan dibaca atau dilihat gitu. Nah, nanti akan dicari di database-nya. Lalu selanjutnya ada kontak list ini. Yang pertama ini untuk jadi ketika user mengklik salah satu kontak, misalnya ini Ali, nah maka akan diarahkan ke menu atau halaman edit kontak sekaligus detail kontak. Nah, jadi dia akan mengintend. Lalu ini kalau untuk ini untuk button tambah ini ya. Jadi ketika diklik juga maka akan mengintend atau membuka halaman tambah kontak yang baru. Nah, kalau untuk ini untuk mengambil semua data kontak yang ada. Nah, lalu ditampilkan di sini. Lalu selanjutnya untuk database helper Java. Sama seperti sebelumnya, kita memerlukan import dulu library yang diperlukan oleh kita. Nah, selanjutnya ada class lagi, namanya database helper. Nah, jadi di sini itu ada variabel-variabel yang berhubungan dengan database, seperti nama databasenya, versi databasenya, lalu ada nama tabelnya, ini dinamain konteks, DB-nya juga sama, nama DB-nya. Lalu ada kolom-kolomnya, yaitu ID, name atau nama, phone, nomor teleponnya, dan email. Nah, selanjutnya ada metode database helper. Ini itu untuk memanggil fungsi database atau membuat database ini.
database nama, dan versinya berapa. Lalu di bawahnya lagi ada onCreate ini, itu sebuah metode yang berfungsi untuk membuat tabel kontak ini namanya, dan kolom-kolomnya, yaitu tipe datanya ini integer, terus ID itu sebagai primary key juga, dan auto increment. Jadi value-nya itu terus meningkat ketika ditambahkan. Jadi misalnya 1, 2, 3, dan meningkat seterusnya. Lalu untuk kolom nama, nomor telepon, dan email itu tipe datanya teks. Nah, setelah itu dia akan membuat tabel ini. Lalu untuk on upgrade ini, metode ini, jadi ketika tabelnya sudah ada gitu, dia akan mengdrop atau mengganti dengan tabel yang baru. Setelah itu ada metode insert contact. Nah, metode ini tuh untuk menambah inputan yang telah user input di halaman tambah kontak ini. Nah, jadi ketika user udah menginput data di sini dan diklik tambah kontak, maka akan disimpan di database. Nah, selanjutnya ada update kontak. Seperti yang sudah diperlihatkan sebelumnya, ketika user mengklik salah satu kontaknya, maka akan dialihkan ke halaman edit kontak sekaligus detail kontak. Nah, ketika user melakukan perubahan di salah satu data ini atau semua datanya, maka ketika user mengklik simpan ini, data akan diperbaharui atau disimpan menjadi data yang baru. Nah, jadi ini tuh menginputnya sesuai kolomnya ya. Jadi kolom nama, kolom nomornya, kolom email. Lalu selanjutnya di bawahnya ada metode delete kontak. Nah, ini tuh untuk menghapus kontak yang ada. Misalnya ini kita klik hapus, maka di database-nya akan terhapus. Jadi sudah tidak ada lagi. Nah, ini untuk metode selanjutnya yaitu get all kontak. Seperti namanya, ini akan mengambil semua data yang ada di database. Seperti ini kode query-nya. Select kolom ID, kolom name, kolom nomor telepon, kolom email dari tabel kontak. Nah, lalu di sini ditampilkan diurutkan berdasarkan kolom nama sesuai abjad. Jadi diurutkan berdasarkan huruf. Jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu selanjutnya search kontak. Nah, ini metode ini untuk cari kontak ini. Jadi user bisa mencari berdasarkan nama atau nomor teleponnya. Nah, misalnya kita cari Zen, nah maka akan ditampilkan hanya akan muncul nama Zen saja, sesuai yang ketemu di database. Nah, kita juga bisa mencari sesuai nomor, misalnya 0813, nah maka yang muncul akan nomor yang memiliki angka 0813, seperti kontak-kontak berikut ini. Atau kita coba 1000, maka akan muncul nomor yang memiliki angka 1000. Selanjutnya ini get kontak. Sama seperti sebelumnya, ini untuk mengambil data kontak yang tadi sudah difilter. Seperti ada ID-nya, namanya, nomor teleponnya, dan emailnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk Android manifest-nya sama, tidak ada perubahan, tidak ada yang ditambah-tambah. Lalu untuk
value-nya di sini kami menambahkan warna yang dibutuhkan, yaitu krem, merah, hijau, oranye, untuk mengganti warna-warna button-nya atau warna-warna background seperti itu. Nah, lalu untuk melihat database-nya yang sudah tadi dibuat atau yang sudah ada, kita perlu ke menu view, device explorer, lalu di sini kita klik folder data, terus data lagi, terus kita cari nama project kita, yaitu tb2mp. Kita cari foldernya. Nah, ini foldernya. Lalu buka di folder database. Nah, lalu ini foldernya, filenya bisa kita download. Namanya contacts.db, kita coba download. Lalu simpan di tempat yang kita inginkan. Misalnya di folder download ini kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita bisa melihat isi database-nya itu di aplikasi ini. Kita bisa lihat di aplikasi DB Browser for SQLite. Kita buka open database, terus tadi nama file ini contacts.db. Nah, kita buka, terdapat 3 tabel. Ini 2 ini tabel bawaan. Nah, kita pilih tabel kontak ini, kita browser. Nah, kita lihat seperti yang terlihat di sini ada 13 data. Ada 12 data sama seperti yang di aplikasi ini. Namun di tabel ini, di database ini, urutannya berdasarkan ID. Ini seperti 1, 2, 3. 4-nya ini hilang karena sudah saya hapus. Nah, jika di sini ditampilkan berdasarkan abjad hurufnya. Namun isinya sama sesuai. Jadi kurang lebih begitu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Syedita Saputra. Di sini saya menjelaskan tentang add kontak Java dan kontak Java. Nah, di sini pertama kita package-nya kita ambil dulu tb2mp. Di sini buat tb2mp namanya. Nah, di sini kita ada public class add kontak, kita extend lagi jadi add complete activity. Di sini kita bakal manggil beberapa variabel yang dibutuhin. Di sini ada dh helper, input name, input phone, sama input email. Nah, di sini ada onCreate, ini untuk memanggil aktivitas yang sudah dibuat. Nah, di sini ada letakkan gini buat netapin tata letak XML yang udah kita buat. Di sini ada add layout, aktivitas add contact. Di sini ada dh helper, ini buat untuk mengelola operasi dari database-nya. Nah, di sini ada input name sama ini ya. Di sini buat mengambil untuk menyimpan data yang dari input ini. Sini jadi kita tadi dulu di input, terus habis itu kita bisa menemukan datanya. Nah, di sini ada btn add contact, ini buat ngatur buttonnya, button add contact biar bisa diklik, set on click. Dan di sini ada button buat backnya juga, ini biar bisa diklik juga.
Terus di sini ada lagi, nah di sini ada string input, ini buat input name, ini untuk edit text, nyimpannya ke ini untuk edit text, terus habis itu disimpan di input name, terus habis itu di font sama di email. Nah di sini ada name ini buat name atau font kosong. Jika name atau fontnya kosong, name atau nomor teleponnya kosong, dia bakal nunjukin name dan nomor telepon harus diisi, jadi ini harus diisi. Terus kalau semuanya udah diisi, dia bakal ada tulisannya kontak berhasil ditambahkan. Terus kita lanjut ke kontak Java-nya. Di sini kita ngambil paket CLI kayak tadi sama buat TB2MP. Nah, di sini kita ngambil variabel-variabel yang diakses. Di sini ada ID, name, phone, sama email untuk menyimpan variabel yang menyimpan variabel nama yang udah diinin. Nah, di sini ada public contact. Di sini kita buat untuk membuat objek kontaknya. Nah, sini buat menganalisis ID, buat nambahin, buat menentukan nilai yang udah diberikan. Jadi ada ID, terus nilai yang diberikan ID, name, nilai yang diberikan name, phone, nilai yang diberikan phone, email, sama nilai yang diberikan email. Jadi dia ntar isinya bakal kesimpan gitu. Nah, di sini ada buat string get name, ini untuk mendapatkan nilai variabel name. Terus ini buat sama buat ini variabel phone, yang ini buat ini variabel email ya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas activity edit kontak XML dan juga edit kontak Java. Pertama-tama kita akan membahas edit kontak XML terlebih dahulu, yaitu dengan bagian pertama di sini adalah edit text dan edit ubah nama di orang dan ID-nya edit font. Lalu yang di sini adalah nomor teleponnya. Dan inputan type itu adalah font. Yang ketiga adalah email. Di sini email orang akan kita edit, email kontak akan kita edit di sini dengan ID-nya adalah edit email, kinnya adalah email, dan inputan type-nya adalah email address. Lalu yang ketiga adalah button save. Lalu teksnya simpan. Lalu di sampingnya ada button delete untuk menghapus kontaknya. Dengan ID btn delete, lalu saya hapus, dan ada tombol kembali dengan ID btn back dengan teks kembali. Nah, lalu ada private dengan nama helper, lalu ada edit text, edit name, edit font, edit email, lalu ada long kontak ID. Nah, di sini DH helper sama dengan new database helper kurung konteks ini find view by ID, RID, edit name, lalu edit font sama dengan find view by ID, R edit font. Lalu yang ketiga adalah edit email, find view by ID, r.id .edit email, lalu kontak ID sama dengan get intent, get long extra kontak ID
default value -1, kontak sama dengan dhelper titik get kontak kurung kontak ID. Nah, jika kontaknya 0, maka namanya get name-nya akan menampilkan kosong, get phone-nya menampilkan kosong, dan get email-nya menampilkan kosong. Lalu di sini ada find by view view by ID, btn save, set on click listener, save contact. Lalu ada di sini btn delete, set on click listener, delete contact, dan btn back, set on click listener berfungsi untuk finish. Di sini ada private void save contact dengan string name sama dengan edit name get text to string, lalu string font edit font dot get text to string, lalu yang ketiga adalah string email edit email dot get text to string. Jika namanya kosong lalu teleponnya kosong, maka keterangan teksnya adalah nama dan nomor telepon harus diisi. Lalu di sini akan melakukan dhelper akan melakukan update kontak saat nama dan nomor teleponnya diisi dengan keterangan kontak berhasil diperbarui. Lalu ada private void delete kontak yang berfungsi untuk menghapus kontaknya dengan mengirimkan pesan apakah Anda yakin menghapus kontak ini. Lalu akan ada tombol, ada dialog yang berketerangan iya, maka dhelper akan melakukan fungsi delete kontak yang mana akan mengosongkan kontak menjadi nama dan nomor telepon serta email menjadi kosong, lalu keterangan kontak berhasil dihapus. Jika tidak, maka akan kembali ke seperti semula. Seperti di sini ada daftar kontaknya, saya isi dengan nama saya sendiri. Di sini jika saya tambah namanya, lalu kita simpan, maka secara otomatis namanya akan berubah menjadi Eki Susanto. Lalu jika kita menggunakan fitur hapus, maka semua datanya mulai dari nama, nomor telepon, dan juga emailnya akan terhapus. Jadi kosong seperti itu. Oke, sekian bagian dari activity.contact dan bagian dari XML dan Java-nya.